لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين Di atas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ibutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minal dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kemarin kita berbicara tentang siapa itu iman, siapa itu kafir, siapa itu Bani Adam, siapa itu manusia yang disebut dengan insan, disebut dengan anas, disebut dengan al-bashar, disebut dengan Bani Adam. Iman itu adalah kepercayaan. Amana yu'minu imanan. Kalau iman itu kita maknai percaya. Percaya itu adalah kata kerja kalau di sekolah itu. Padahal iman itu adalah kata benda. Kalau di sekolah itu ada kata kerja, ada kata benda, kata seru, kata benda. Kalau kata benda menunjuk pada benda.
Maka bukan percaya, tapi kepercayaan. Di dalam dada kita ini ada kepercayaan. Kepercayaan siapa? Itulah kepercayaan Allah sebetulnya. Kepercayaan Allah yang ada di dalam dada ini. Bukan Allah. Seringkali orang mengatakan di dalam diri kita itu ada Allah. Bukan Allah, tapi kepercayaan Allah. Masa Allah yang ada di dalam diri kita? Kepercayaannya Allah. Pak Zul ini kan memanage tukang cukur yang ada kerja di bidaknya Pak Zul itu kan kepercayaan Pak Zul. Dipercaya oleh Pak Zul. Dipercaya nyukur, dipercaya menerima uang, disuruh ngitung, kepercayaan. Dan di dalam dada kita ini juga ada kepercayaan Allah. Bukan Allah yang ada di dalam dada, kepercayaan Allah. Karena itu kepercayaan Allah itu memberitahu kita. Coba kalau kita mau pergi, lalu masih kunat, kunit itu kan. Lalu pergi kan, ada yang kurang, kunat, kunit. Kok ada yang belum lengkap. Kunat, kunit itu adalah memberitahu bahwa HP-mu belum kok gowo. Kamu tadi masak, nyalakan kompor, urung kok matikan. Omahmu urung kok kunci. Kalau itu tidak kita perhatikan, kita langsung pergi, maka di tengah jalan, iya ya HP-ku ketinggalan, iya ya dompetku ketinggalan. Ini tajam banget di dalam dada kita. Kepercayaan ini memberitahu kepada kita. Hanya seringkali kita tidak pedulikan. Kita misalnya malam, ketika mau tidur. Ketika mau tidur itu kita ngomong, moga-moga aku nanti jam 3 dibangunkan. Moga-moga Pak Zul nanti jam 3 dibangunkan. Coba kan aneh, persis jam 3 itu bangun. Persis jam 2 itu bangun, kalau kita ingin jam 2 itu bangun. Kok ada yang tahu gitu ya? Hanya ketika kita bangun, tangi, jam 3, terus rasido salat. Turu maneh. Nah, cek suwe, turu maneh gitu ya. Atau kejeding, buang air kecil. Padahal tadi maunya bangun itu bukan hanya untuk ke kamar kecil, buang air kecil, tapi untuk sholat. Tapi selalu kita dustakan. Makanya tadi kemarin dibilang oleh Pak, dikatakan bahwa Pak Markus, Profesor Markus mengatakan bahwa kita ini diingatkan di surat Ar-Rahman itu 33 kali, 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi ya? Yang kamu dustakan. Kita ini seringkali mendustakan kepercayaan Allah yang ada pada diri kita ini. Dulu jangankan kok kita. Wong kucing itu loh, tahu. Kucing itu kalau biasa makan itu kan di pojokan. Ya kucing tahu kalau di pojokan itu bagiannya dia. Kalau waktunya makan, dia makan. Tatkala sedang makan itu ada orang, dia tidak peduli. Karena dia sudah tahu bahwa itu adalah haknya. Tapi dasarnya kucing, ketika lalu masih
mencium ada gereh, gitu kan, ikan asin di meja, dia naik ke meja. Lalu makan ikan asin itu. Tapi ketika dia sedang makan ikan asin itu, lalu ada orang, kucing itu langsung lari. Itu coba, kok beda antara ketika di pojokan sama di atas meja. Karena kucing itu juga tahu gitu loh, bahwa yang di atas meja itu bukan haknya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, seringkali kita itu dengar ya, ada para pejabat-pejabat di berbagai kementerian, lalu di pemilu ini seringkali kita dengar ada penyimpangan-penyimpangan katanya. Kita tidak perlu ikut-ikut ngurus, apalagi bulan puasa. Kita urus pun juga tidak bisa, bukan wewenang kita. Poso-poso malah nambah dosa itu ya. Apa enggak ngerti mereka kalau itu korupsi itu salah? Ngerti loh. Apa mereka enggak ngerti yang ngurus misalnya pemilu itu lakukan kesalahan itu lalu banyak orang ngamuk? Ngerti, mereka itu ngerti. Wong sekolahnya juga tidak hanya S1 tapi juga S2, ada S3 ya. Di situ ada profesornya kan ya. Ngerti kalau itu salah itu ngerti, kalau korupsi itu salah itu ngerti. Tapi ini tidak bisa mengendalikannya itu. Tahu kok itu tahu. Beliau ini kan menyusun disertasi dari Aceh. Beliau ini dari Aceh. Kalau nulis disertasi itu juga menulis. Lalu ketika mengakhiri tulisan itu ada rasa. Ini kok sepertinya belum pas gitu kan. Kalau hati itu masih was-was, masih ada sesuatu yang kira-kira belum lengkap, nanti diwaca sendiri, dibaca sendiri, nanti akan kelihatan, oh tulisan saya itu memang belum bagus. Tapi kalau tulisan itu sudah bagus, ketika mengakhiri tulisan itu, menutup dengan kata-kata penutup, enak rasanya itu. Jadi ini sebetulnya Ibu dan Bapak sekalian ini yang ada di dalam dada ini. Yang ada di dalam dada ini tahu persis itu, ngerti kepercayaan Allah itu. Yang di dalam iman disebut dengan dalam itu iman, disebut dengan nur, disebut dengan ruh, disebut dengan kitab karena itu mencatat di dalam dada itu mencatat. Di situ ada juga namanya rasa, yang namanya nikmat. Ada zat di situ itu yang bisa menikmati, yang bisa merasakan. Bisa dia merasakan itu, bisa merasakan yang ada di dalam dada. Sehingga seringkali kita banyak syukur atas nikmat. Nikmat itu apa sebetulnya? Nikmat itu yang ada di dalam dada ini loh. Rasa yang ada di dalam dada ini. Dan rasa ini penting banget. Maka ngaji kita ini sebetulnya lebih kepada intinya sebetulnya, hakikat. Seringkali kita ini kan melihat itu kulitnya. Ada teman saya itu, katanya belum pernah makan durian. Teman saya itu belum pernah makan durian. Karena itu saya ajak ke Batu untuk beli durian. Saya beritahu, ini loh durian. Ya dasar kritis dia itu. Tak tunjukkan bahwa yang banyak duri itu namanya durian. Yang banyak duri itu namanya durian. Dia mengatakan, bukan. Itu bukan durian. Itu kulit durian. Ya kan betul itu. Kulit durian. Bareng durian itu dipecah. Lalu dia ngomong, ini duriannya. Saya ganti ngatakan, bukan. Ini buahnya durian ini. Isinya durian,
ini isinya durian. Dia lalu setuju itu. Itu isinya durian. Nggak usah diperdebatkan, lalu dimakan. Setelah selesai makan, duriannya yang mana? Gitu. Duriannya itu yang rasa itu loh. Itu rasa itu durian, rasa yang kita rasakan, yang nikmat itu. Itulah sebetulnya yang kita bisa membedakan. Misalnya ini daging kambing, ini daging ayam, ini daging sapi, ini daging burung. Itu sebetulnya bukan bentuknya itu, tapi adalah rasa. Rasanya itu yang bisa membedakan itu. Jadi kalau kita beli daging itu sebetulnya yang kita beli itu adalah rasa. Kalau tidak ada rasanya maka juga tidak kita beli. Coba misalnya daging kambing itu tidak ada rasanya, apa kita mau makan daging kambing? Kalau daging ayam itu tidak ada rasanya, apa mau makan daging? Jadi rasa yang ada di dalam dada ini, rasa inilah ibu dan bapak-bapak sekalian, yang sebetulnya inti daripada manusia ini. Tubuh kita ini adalah rasa ini. Inilah sesungguhnya yang disebut dengan iman, yang disebut dengan ruhani, yang disebut dengan cahaya, nur, yang disebut dengan kitab. Ini yang bisa merasakan. Dia baru tahu itu kalau sudah merasakan. Dan rasa itu tidak bisa diajarkan. Rasa itu bisa diketahui ketika orang itu telah merasakan sendiri. Coba Pak Zul itu kan orang Madura. Di Madura ini kan ada soto Madura. Soto Madura. Pak Zul makan soto Madura itu kan sudah lama, sejak kecil dulu kan. Sejak kecil udah makan soto Madura. Sampai tua ya makan soto Madura. Tapi Pak Zul disuruh untuk nerangkan rasa soto Madura, tidak bisa. Bukan karena Pak Zul itu misalnya sekolahnya tidak sampai S2, S3. Walaupun Pak Zul sekolah S2, S3, kok nerang nih tentang soto ya tidak bisa. Nerang nih rasa soto, tidak bisa. Caranya gimana? Agar kita tahu rasa soto Madura. Ya Pak Zul kalau pulang ke Madura disuruh bawa soto. Dibagi-bagi Mbah Wiro, dibagi-bagi Pak Sukir. Baru setelah makan soto tanya Pak Wiro, Pak Wiro, ya apa rasanya? Beda gitu. Jadi rasa ini yang tidak bisa diajarkan. Rasa ini dialami oleh masing-masing orang. Rasa itu di masing-masing orang. Kita itu juga begitu. Kita ini ada rasa. Rasa yang ada di dalam diri kita ini. Itulah yang tahu sebetulnya. Karena itu agama ini juga begitu sebenarnya. Agama itu juga rasa. Maka ada orang berdebat tentang bagaimana zikir, ini boleh tidak boleh, bagaimana macam-macam itu, bacaan-bacaan sholawat dan seterusnya itu. Mengapa mereka mengatakan ini tidak boleh, ini boleh? Ya. Karena tidak merasakan, rasa itu dikatakan. Kalau itu rasa itu dikatakan, maka terjadi perdebatan-perdebatan seperti itu. Oh, rasa kok diperdebatkan. Nanti diajak saja itu membaca surat Yasin, diajak untuk zikir bersama, diajak untuk bersolawatan bersama, diajak ini, baru setelah merasakan, iya ya, enak ya. Nyangati kok lalu jadi damai. Nyangati kok lalu jadi tenang. Kenapa? Karena yang ada di dalam rasa ini, yang merasakan ini, yang itu adalah tajam banget, yang tajam banget. Lah rasa yang disebut dengan iman, yang disebut dengan cahaya, yang disebut dengan
Makanya saya katakan yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Rasa ini gelap itu loh Ibu dan Bapak sekalian. Rasa yang ada di dalam dada ini gelap. Kenapa? Karena ada di tubuh manusia ini. Tubuh manusia yang kemarin saya katakan terdiri atas tubuh. Tubuh kita itu ada anasir, ada unsur-unsur angin. Angin itu ciri khasnya tidak mau kelintasan. Pokoknya paling depan semua sendiri. Tidak boleh ada orang yang melewati itu. Kalau sudah menjadi kepala ya sudahlah kepala terus. Tidak boleh ada orang ganti. Karena itu orang diganti kan tidak mau. Sudah tahu bahwa jabatan RT itu 5 tahun itu. Itu kalau Pak Kuning ganti kan tidak mau itu. Mau kalau dia jadi RW kan itu. Jadi RW mau ganti kalau dia jadi kepala desa. Kepala desa mau berhenti kalau sudah jadi camat. Camat mau kalau sudah jadi wali kota, jadi gubernur. Kalau jadi presiden juga susah berhenti. Aku kok berhenti? Gimana kalau lebih dari itu kan gitu? Nggak mau. Begitu juga jadi kepala sekolah juga nggak mau itu turun. Makanya dicabut. Allah mencabut kekuasaan dari seseorang. Bisa memberikan kekuasaan dan bisa mencabut. Lalu itulah angin sebetulnya. Anasir angin yang mempunyai sifat seperti itu. Lalu ada anasir air. Tidak mau kerendahan. Pantang kerendahan, rahmani, nafsu rahmani, jasmani itu karena tanah itu tidak mau kekurangan. Lalu ada api itu tidak mau kalah. Jadi kita ini, kita semua kita, bukan hanya Bapak Ibu, saya juga begitu, punya sifat tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Semua orang punya sifat seperti itu. Karena itu jangan dikalahkan. Makanya kalau orang pidato itu kan biasanya mengatakan yang mulia, yang kami hormati, kan, agar tidak merasa kekurangan seperti itu. Lah inilah gelap ini gelap ini. Ini yang menjerumuskan. Roh kita ini, iman kita itu umat Muhammad. Ruhani itu umat Muhammad. Kepercayaan Allah itu lalu pada gelap. Selain juga sering kita tipu. Yang katanya mau bangun jam 2 untuk sholat, lalu tidak sholat tadi. Nah ini loh Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, ada kegelapan ini. Belum lagi nanti ada kegelapan lagi dengan berbagai macam kesenangan. Ingin tahta, ingin harta, ingin wanita, itu gelap lagi. Makanya saya katakan yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang itu maksudnya adalah bagaimana iman kita yang itu cahaya itu menjadi tetap bercahaya, bisa melihat. Nah, agar ini terang yang ada di dalam dada kita ini makin tajam, jangan ditipu. Itu jangan ditipu. Itu jangan ditipu. Kalau sering ditipu, lalu jadi gelap. Kalau itu terang, itu bisa bisa komunikasi kok sebetulnya. Saya itu bukan saya itu, hanya saya ingin memberi contoh saja. Hanya contoh. Ruhani kita itu sambung. Ruhani Pak Zul itu sambung dengan ruhani saya. Kalau itu lagi terang. Yang suka di sini ikut jamaah ini kan Pak Narto. Yang rumahnya sana itu, Pak Narto. Pak Narto itu kan baru jatuh.
kakinya sakit seperti saya, pleset di kengkaling, sehingga dioperasi selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu nggak bisa kemana-mana, padahal dia ini punya tugas, Pak Narto itu. Ialah tukang mencari beras yang diperlukan untuk anak-anak yatim di Tegalweru. Anak yatim itu jumlahnya 450. Pak Narto karena kekurangan datang ke rumah saya. Pak Imam, saya ini punya tugas cari beras, tapi karena saya sakit, maka saya tidak bisa menunaikan tugas ini. Biasanya makannya 3 kali anak yatim itu dikurangi menjadi 2 kali. Saya segera ternyuh, lalu saya minta untuk datang ke sana, Tegalweru. Ternyata betul. Banyak sekali anak-anaknya itu yang katanya 450-an yang dibiayai oleh panti asuhan. Lalu saya datang ke sana, saya tanya, apa ndak ada ini kegiatan-kegiatan anak-anak yang menghasilkan uang? Kan banyak anak yang gede-gede kan juga ada. Sehingga bisa dipakai untuk membantu paling tidak beli beras. Katanya ada. Lalu apa itu? Pengolahan air. Pengolahan air itu loh Pak Wiro. Nah, kenapa kok berhenti? Katanya uangnya kurang. Berapa kekurangannya itu? Katanya kekurangannya itu 125 juta. Ya, saya ini walaupun pensiunan, nanti kan punya teman, tak pikir begitu kan. Tak pikir punya teman. Jaluk Pak Zul. Hasilnya kan banyak itu setiap bulan. Nah, siapa yang ngerjakan ini? Ternyata yang ngerjakan orang Pasuruan. Tak suruh datang ke rumah, katanya, ya kalau harga biasa itu 125 juta. Kalau tidak bisa dikurangi, katanya bisa dikurangi, tak bilang anak yatim kok cari bati. Jangan cari bati lah kalau kepada anak yatim. Dikurang-kurang tinggal 80. Ya sudah dikerjakan. Tak suruh mengerjakan. Besok itu loh ada orang datang ke rumah dari Mojokerto. Katanya sebelum subuh itu mimpi tak datangi rumahnya. Tak suruh untuk membantu anak yatim. Datang ke sini. Tak bilang, ijo, tak bilang itu aja, ijo, batunan. Aku duit tugas yatim gitu ya. Jadi sebetulnya hati ini bisa merasakan ya, bisa tembus kalau kita rawat rohani kita ini. Rohani ini bisa kita rawat. Saya kan juga mau membelikan beduk itu di Lampung gitu kan. Masjidnya gede, katanya tak bilang tambah ono beduk, tak bilang gitu kan. Orang Lampung kan biasanya Jawa. Ya. Tak bilang kalau kok tambahi beduk nanti anggun. Ya. Juga begitu. Tahu kalau saya tidak punya uang itu ada saja itu yang bantu. Setelah jadi ngangkut ke sana. Itu ada yang begitu itu. Jadi sebetulnya rohani kita ini sebenarnya tajam banget rohani kita ini. Rohani itu bisa tahu. Kalau tidak pernah kita tipu. Nah, puasa ini, Ibu dan Bapak sekalian, sholat kita ini sebetulnya bukan hanya sekedar sholat dengklak-dengkluk itu ada gunanya. Sholat kita itu sebetulnya adalah nyambung. Nyambung kepada siapa? Nyambung kepada Allah dan Rasul sebetulnya. Tempat menyambung itu di mana? Tempat menyambung itu adalah di Baitullah itu. Yang ditandai dengan bangunan Ka'bah berada di Masjidil Haram. Itu ada ayat Al-Quran yang mengatakan qad naro taqalluba wajhaka fis sama falan walyannaka qiblatan tardoha
fawali wajhaka satarol masjidil haram. Oleh Al-Quran disuruh kita ini, disuruh memalingkan wajah kita ini di Masjidil Haram. Kita tidak saja menghadap kiblat, menghadap ngulon wong Indonesia, wong Eropa menghadap ke timur, Rusia ke selatan, Yaman ke utara. Menghadap ke ini loh sebetulnya rumah itu. Wattahidu mimma qami Ibrahim musalla. Dan ketika kita berada di situ, di Quran Al-A'raf ayat 43 mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghilin. Penyakit dendam dan seterusnya itu. Di mana mencabutnya? Tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Ya Ka'bah itu, Masjidil Haram itu di bawahnya sungai. Karena itu diambil berapa saja airnya tidak akan habis-habis. Nah, dengan kita sholat, dengan kita puasa, maka apa yang ada di dalam dada ini masih tetap tajam sebetulnya. Apalagi lalu kita tidak tipu setiap saat. Nah, inilah Ibu dan Bapak sekalian yang perlu dirawat, yang perlu dirawat, yang betul-betul kita beragama ini adalah iman yang ada di dalam dada, nikmat rasa yang ada di dalam dada, yang itu adalah ghaib. Makanya Pak Markus tadi malam mengatakan siapa takwa itu? Takwa itu adalah dikatakan oleh beliau alladzi nahyu'minuna bil ghaibi. Beriman dengan yang ghaib. Yang ghaib itu yang ada di dalam dada ini. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi memang agama itu adalah ngurus yang gaib-gaib itu, yang tidak kelihatan itu. Yang kelihatan seperti Pak Zul itu tidak akan dilihat Pak Zul. Sampean sarunge piro, klambine piro, kopiahe piro, tidak dilihat. Yang dilihat itu yang dal-dalnya. Kita bicarakan ini loh. Dikatakan di hadis Nabi, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Yang ada di dalam dada ini. Maka kita bicarakan, kita kenali siapa sebetulnya kita. Kita ini siapa, iman itu siapa ini pagi hari ini. Mudah-mudahan. Dan juga siapa yang berpuasa, yang kita katakan yang di dalam dada memuasakan ini. Sehingga kita akan tahu diri kita. Tatkala kita tahu diri kita, maka kita tahu Allah, kita tahu Rasul. Maka lalu kita ketika sholat ini lalu mantap gitu. Itulah Ibu dan Bapak sekalian. Saya ajak bicara Ibu tentang apa yang ada pada diri kita, yang disebut dengan iman, yang disebut dengan rasa, yang disebut dengan nikmat. Mudah-mudahan dengan mengenali ini, keberagamaan kita itu makin lama makin mantap. Kita pulang itu tahu siapa yang pulang. Kita meninggal itu siapa yang kita tinggalkan. Meninggal itu yang ditinggalkan tubuhnya itu. Yang meninggalkan rohani tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Mas. Ilahul Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dhurriyyati wa azwaji sayulil Fatihah.